Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini pada mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi, kita masuk pada materi legal company. Nah, legal company ini di sini saya akan menjelaskan kalau kita mau buat perusahaan itu seperti apa perizinannya dan apa yang harus dipersiapkan. Pertama, yang perlu kita persiapkan dalam sebuah usaha yaitu badan usahanya. Badan usaha itu bisa PT, CV, seperti itu. Nah, di sini saya contohkan saja yang kecil itu misalkan CV. Nah, pertama yang Anda harus lakukan itu adalah membuat akta. Ya, akta itu seperti ini. Akta di notaris ya. Akta notaris ya. Jadi membuat akta di notaris siapa ininya ya di sini ada. Kemudian nanti di sana akan ditanyakan biasanya ketika di akta itu badan usahanya bergerak di bidang apa saja, misalkan seperti itu. Nah, itu yang harus Anda kunjungi adalah notaris. Nanti akan dapat akta. Nah, selain itu juga di notaris itu biasanya juga memberikan jasa untuk eh, SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya, itu ada juga seperti itu. Nah, itu tergantung. Nah, ya jadi intinya pertama yang harus Anda lakukan itu ke notaris. Biasanya oleh notaris itu nanti akan dicek nama perusahaannya itu sudah terdaftar atau belum, sudah ada atau belum. Nah, kalau belum biasanya bisa. Kalau sudah biasanya kita disuruh ganti cari nama yang lain seperti itu. CV apa, PT apa, seperti itu. Jadi ke notaris itu yang pertama. Selain itu juga ada banyak ya, contohnya di web-web ini ya, di web-web itu jasa-jasa pembuatan legalitas ya, legalitas dalam perusahaan. Ini ada paket-paketnya dari 4 juta. Kalau kayak gini sudah ada termasuk ini ya, sudah termasuk notaris ya. Dari pengecekan ini misalkan contohnya yang 5 juta nih. Ada pengecekan dan pemesanan nama perusahaannya ya, misalkan namanya CV Abadi Jaya, misalkan seperti itu. Kemudian ada pembuatan pendirian notarisnya, ya aktanya yang tadi saya contohkan. Kemudian ada SK pengesahan Menteri Hukum dan HAM-nya. Nah, tadi saya juga sudah sampaikan. Kemudian juga dibuatin juga NPWP, kemudian SKT, surat keterangan terdaftar pajak, kemudian NIB, ya ada SIUP-nya, sertifikat standar atau SIUP-nya. Kemudian juga ada misalkan kalau masuk ke bank ya dibuatin rekening banknya seperti itu. Nah, ini yang untuk yang price misalkan contohnya usaha yang apa namanya yang kecil ya. Nah, ini yang lebih 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 mahal lagi karena dia ada virtual office-nya ya. Sebenarnya sama. Di sini ada virtual office misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dalam usaha itu legalnya tuh ini akta, SK Menteri Hukum dan Asasi Manusia, kemudian NPWP, surat keterangan terdaftar, nomor induk berusaha, sertifikat. Nah, yang bisa kita dapatkan dari notaris, kalau kita tidak melalui biro jasa, itu ini dua. Ya, kita bisa dapat dari notaris. Tapi kalau kita mau ngerjain sendiri NPWP ya, kita tinggal ke pajak aja, tinggal bikin NPWP. Itu cukup sebentar, paling 5 menit selesai ya. Dan SKT ini juga 5 menit setahu saya. Seingat saya tuh cuma 5 menit karena saya juga membuat sendiri tanpa melalui notaris atau melalui biro jasa. Kemudian yang ini NIB dan SIUP ini ada di OSS. Nah, ini ada OSS ya. oss.go.id. Nah, di sini Anda nanti daftar. Nah, ketika daftar, itu Anda akan diminta, ini usahanya usaha apa? Apakah usaha mikro dan kecil? Apakah non usaha mikro dan kecil? Berarti usaha besar, misalkan contohnya non UMK tuh. Nah, saya biasanya pilih yang ini. Nah, jenis pelaku usahanya apa?
perseorangan atau badan usaha, karena kita ada ada ininya, ada akta dan sebagainya, berarti badan usaha. Tapi kalau kita misalkan usaha tanpa badan usaha juga bisa, ada namanya usaha perseorangan, misalkan badan usaha. Nah, jenis usahanya apa, nanti diikutin aja di sini ya, diikutin aja di sini jenis usahanya, nomor teleponnya, lalu dikonfirmasi seperti itu. Jadi oss.go.id ini memudahkan kita membuat SIUP TDP. SIUP TDP NIB. Dulu sebelum ada ini kita itu ke BPMPT. Jadi harus bawa berkas, datang ke sana, nunggu beberapa 1 minggu baru dikabarin, nanti baru ambil SIUP TDP-nya. Nah, dengan adanya ini enak. Cukup beberapa menit atau nggak lama 1 hari, nanti langsung keluar NIB-nya, langsung keluar izin-izinnya seperti itu. Jadi ini memudahkan sekali dan juga membantu kita sebagai pelaku usaha. Jadi ingat, kalau kita mau bikin usaha, ya ini terkait legal ya. Legal itu kita harus punya ini tadi. Pertama, kita cek kita punya nama perusahaannya dulu, lalu buat aktanya, ajukan ke SK Menteri, pengesahan SK Menteri, lalu buat NPWP ke kantor pajak ya dan SKT pajak, lalu baru masuk ke tadi OSS seperti itu. Nah, kalau ke bank untuk buka rekening dalam bentuk perusahaan, itu bisa langsung ke bank dengan membawa semua ini tadi. Biasanya harus direkturnya semua dibawa, baru entah itu mau bentuknya tabungan atau giro seperti itu. Jadi itu terkait legal ya, legal. Jadi kalian kalau mau buat perusahaan itu ke notaris. Dari notaris nanti dia buatin akta. Ingat, dalam akta itu kalau ruang lingkup usaha kalian mau banyak, ya masukin aja di situ semua. Perdagangan, jasa, apa semuanya. Di akta notaris itu bisa ditulis di situ. Nah, nanti baru di SK, setelah ada akta baru diajukan SK, pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, berdasarkan 2 tadi, biasanya ketika NPWP itu butuh domisili ya. Kalau kita domisili di mana perusahaan atau apa, biasanya ketika buat ini akta, SK dan sebagainya itu sudah sama notarisnya dibantu seperti itu. Jadi nanti tinggal buat NPWP perusahaan. Nah, nanti berlanjut nih, ketika kalian sudah punya ini semua, nah NPWP itu kan ada perusahaan, nanti ada saya jelaskan di pertemuan berikutnya terkait dengan pajak ya. Ada yang perusahaan yang bisa PKP dan yang belum PKP. Kalau yang belum PKP itu biasanya tidak punya e-faktur, tidak ada laporan e-faktur. Nah, nanti kalau kita misalkan perusahaan kita PKP, ya berarti nanti harus ada e-faktur. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi pada materi perkuliahan hari ini, saya hanya memberikan gambaran kepada Anda bahwa kalau kita mau menjadi seorang pengusaha, kita harus memiliki legal dokumen karena legal tersebut adalah bendera kita untuk usaha. Kita mau ikut lelang, mau ikut penawaran ke perusahaan-perusahaan, pasti ditanya legalnya, aktanya mana, kemudian NPWP-nya mana, seperti itu. Jadi itu yang paling penting dalam usaha. Usaha itu kita punya skill, punya produk atau jasa, punya bendera, seperti itu baru kita bisa usaha. Kalau kita usaha tapi nggak punya bendera, namanya biasanya hanya broker saja, membantu, tapi yang lebih banyak untung pasti perusahaan yang punya bendera, seperti itu. Itu saja penjelasan saya hari ini. Jadi semoga Anda paham bagaimana teknis membuat sebuah perusahaan. Jadi perusahaan itu harus ada aktanya, kemudian ada SK pengesahan menteri, lalu punya NPWP, surat terdaftar, keterangan terdaftar pajak,
kemudian punya NIB, SIUP, dan jangan lupa punya rekening tabungan atau giro perusahaan seperti itu. Itu saja saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.